Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa sama-sama dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Amin. Nah, sekarang Ibu minta kalian cek teman sebelah kanan kirinya. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Oke, berarti hari ini hadir semua dan lengkap ya. Oke, Nana, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, gimana Reva? Ya, betul. Oke, Nana, Ibu akan menjelaskan tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. Jadi, tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Tempo menjadi hal pokok dalam bermusik. Jika tempo tidak tepat, maka seorang penyanyi bisa saja akan menyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. Jadi, ukuran dari tempo adalah beat. Beat merupakan ketukan yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Tempo pada lagu biasanya ditulis di atas sebuah lagu, baik pada notasi balok maupun notasi angka. Oleh karena itu, kecepatannya dapat diukur. Nah, tempo lagu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tempo lambat, yang kedua tempo sedang, dan yang ketiga yaitu tempo cepat. Nah, tempo lambat terdiri dari crave, largo, adagio, dan lento. Sedangkan tanda tempo sedang itu terdiri dari andante, andantino, maestoso, dan moderato. Yang terakhir, tanda tempo cepat itu terdiri dari allegretto, allegro, vivace, dan presto. Nah, kita tadi sudah belajar tentang tanda tempo. Nah, tentunya sudah paham kan? Sekarang kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Jadi, tinggi rendah nada itu merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah dengan notasi lagu. Nah, sekarang Ibu akan menuliskan urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka. Jadi, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi, ya. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada akan semakin rendah. Baik, anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai tanda tempo, mulai dari jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tanda tempo dengan menggunakan ritme. Di sini kita akan mencoba menggunakan ritme bantuan tepuk tangan karena ini lebih mudah sebenarnya dan ini sangat mudah. Sebelum itu, fungsi dari tempo ini, apa sih fungsi dari tempo ini? Ada yang tahu kira-kira bagaimana fungsinya?
Baik, Bapak akan jelaskan fungsi dari tempo ya. Menggunakan ritme itu fungsinya agar lagu yang kita nyanyi itu sesuai dengan tempo awal yang kita berikan. Contoh, di sini Bapak ada notasi dari lagu Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka ini dia menggunakan tempo sedang ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tempo sedang yakni andanti, sedang. Ini seperti ya temponya orang berjalan, itu tempo sedang. Contohnya Bapak berikan contoh. 1, 2, 3, 4. Itu merupakan contoh tempo sedang dari lagu Indonesia Pusaka. Bagaimana? Seperti itu tadi tuh. Fungsinya apa? Supaya lagu yang kita nyanyikan ini sesuai dengan tempo yang tadi. yakni 1, 2, 3, 4. Maka nyanyian atau lagu yang kita bawakan harus sesuai dengan tempo tadi. Bisa dipahami? Oke, Bapak berikan contoh. Contoh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah air beta. Seperti itu. Maka lagu itu akan mengikuti tempo awal. Jika temponya sedang, maka lagu itu harus tetap sedang. Jangan sampai temponya awal itu sedang, tapi ketika dinyanyikan cepat. Nah, begitu dan sebaliknya. Nah, bisa dipahami mengenai tempo dengan menggunakan ritme. Kita menggunakan seperti itu. Atur ritmenya dengan menggunakan tepuk tangan. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Maka lagunya juga akan seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan kira-kira dari ini? Ingat fungsinya itu agar lagu kita itu sama dengan tempo awalnya, supaya tidak ada yang kecepatan dan lain sebagainya. Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Selanjutnya mengenai tinggi rendah dari suatu nada. Baik, Bapak sudah siapkan di sini tinggi rendah dari suatu nada. Ingat, nada itu memiliki 3 jenis. Pertama itu nada rendah, kemudian nada sedang, dan nada tinggi. Nah, 3 nada ini Bapak kembalikan lagi nanti ke lagu Indonesia Pusaka ini. Sebelumnya Bapak ini sudah tuliskan di sini, bisa dilihat dengan jelas kan. Nah, di sini ada nada rendah, kemudian ada nada sedang, dan ada nada tinggi. Di sini dia mempunyai tanda masing-masing. Contoh, nada rendah itu diberikan tanda atau simbol di bawah angka, bawah notasi itu bulatan kecil warna hitam. Itu menandakan bahwa notasi itu dia menggunakan nada rendah. Kemudian kita lihat ke sedang. Sedang itu dia tidak diberikan tanda apapun. Itu menandakan dia sedang. Tidak ada tanda di sini maupun di sini. Dia kosong. Kemudian yang ketiga itu nada tinggi. Nada tinggi itu dia memiliki tanda di bagian atas. Berbalik dengan yang nada rendah. Nada rendah itu di bawah, nada tinggi itu dia berada di atas tandanya. Ya, seperti ini. Baik, bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjut ke yang tadi itu. Di sini lagu Indonesia Pusaka. Di sini coba perhatikan. Dari notasi-notasi ini, notasi yang sudah Bapak tuliskan di sini, ada beberapa angka di sini atau notasi yang memiliki tanda seperti ini di bagian bawahnya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini menandakan bahwa notasi yang ini dia ini menggunakan nada sedang. Bagaimana jika kita menggunakan nada sedang di sini? Maka lagu itu tidak sesuai dia nanti. Oke, Bapak berikan contoh. Sol di sini kita pakai nada sedang nih. Indonesia. Nah, dia akan semakin naik. Akan tetapi kita pakai ini nada sedang, sol itu di bagian misal sol do mi itu akan tinggi. Nanti ketika dia menggunakan instrumen, contoh pianika, itu tidak akan terdengar jelas cair lagunya. Itu pentingnya nada tinggi, nada rendah, kemudian nada sedang. Oke, bisa dipahami? Asalkan Anda bisa memahami terlebih dahulu, mengetahui bahwa nada rendah itu dia memiliki tanda seperti ini. Kemudian nada tinggi
lawannya di bagian atas, nada sedang itu dia tidak memiliki tanda apa-apa. Nah, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan Bapak dari yang tadi? Oke, jika tidak ada, selanjutnya kita memasuki di sini birama, ya. Birama. Apa yang dimaksud dengan birama? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan birama? Oke, Bapak jelaskan sedikit, ya. Birama. Nah, dalam sebuah notasi, nah seperti ini notasi. Birama itu ditandakan biasanya ini diberikan penghalang atau pembatas. Ini dinamakan satu birama. Satu birama. Indonesia Pusaka ini dia menggunakan birama 4/4. Apa maksudnya dari 4/4 ini? Nah, jadi dalam satu birama ini terdiri dari 4 buah ketukan. Mana yang ketukan? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah 4 buah ketukan dalam satu birama. Itulah birama. Ingat, birama. Kemudian yang ini contohnya 1, 2, 3, 4. Akan tapi kenapa ini angkanya lebih dari 4? Nah, itu artinya dalam satu ketukan ini, nah ini dibaca 2 secara langsung. Nah, contoh yang tadi itu, Bapak berikan contoh. Yang ini ya, yang 2 ini. Nah, 1, 2. Nah, itu baru 2 ketukan. Yang ini tapi ini, nah ini akan dibaca sol do mi. Nah, baru sol do. Belum jatuh itu sudah disebutkan. Itulah satu ketukan. Maka ini seperti digabung. Ini seperti tanda penggabung. Oke, bisa dipahami? Ada kira-kira yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Baik, jika sudah dipahami, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi nih sama Ibu pada pagi hari ini. Ibu mau menjelaskan tentang apa sih makna dari lagu Indonesia Pusaka dan bagaimana cara kita untuk mempraktekkan lagu Indonesia Pusaka dengan notasi yang benar dan dengan ketukan yang benar juga. Nah, yang kemarin kita udah belajar nih tentang pengertian tanda tempo, tinggi rendah nada, jenis-jenis tempo, fungsi dari tempo, tahapan dari tempo, dan bagaimana cara kita mengurutkan tinggi rendah nada. Nah, Ibu mau singgung lagi nih tentang pengertian tanda tempo. Nah, pengertian tanda tempo daripada lagu ini adalah tanda yang wajib digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya lagu yang harus dinyanyikan. Ibu mau singgung lagi juga nih, apa sih fungsi pada tanda tempo? Nah, fungsi pada tempo ini sebagai konsep selain notasi atau lagu dengan istilah tempo yang biasanya ditulis di sisi kiri skor. Nah, kalau pengertian tinggi rendah nada ini berhubungan dengan frekuensi banyaknya getaran tiap detik. Nah, semakin besar frekuensi, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Nah, kan kemarin kita udah bisa nih mengurutkan tinggi rendah nada dari do rendah sampai ke si tinggi. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan sih apa sih makna dari lagu dan bagaimana cara kita mempraktekkan lagu Indonesia Pusaka dengan baik dan dengan ketukan yang benar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan makna lagu Indonesia Pusaka. Makna lagu Indonesia Pusaka di sini bahwa Indonesia adalah negara yang kaya, negara yang kuat, dan lain sebagainya. Sehingga dipuja oleh banyak bangsa-bangsa lain di dunia bahkan sejak dahulu kala. Ataupun pada masa penjajahan di mana kolonial datang mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, makna lagu Indonesia Pusaka ini bahwa Indonesia adalah tempat di mana kita hidup aman dan sejahtera dari awal kelahiran hingga tua kelak. Oleh sebab itu, kita harus jaga dengan segenap jiwa dan raga.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan notasi angka pada lagu Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka ini diciptakan oleh Ismail Marzuki dengan nada dasar D dengan ketukan 4/4. Sol, do, mi, do, sol, do, mi, la, sol, mi, do, si, do, mi, re, sol, do, mi, do, sol, do, si, sa, la, fa, re, si, do, sol, fi, sol, fa, si, do, sol, 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 la, sol, fa, mi, re, si, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, la, sol, do, mi, sol, fi, sol, fa, si, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada materi sebelumnya itu kalian sudah membahas tentang pengertian tinggi tempo atau pengertian tempo, bagaimana itu tempo, apa itu tempo, dan apa itu juga tinggi rendah nada, bagaimana ciri-cirinya dan apa fungsinya. Dan di sini juga kalian sebelumnya tuh telah membahas tentang atau mempelajari tentang materi membacakan notasi lagu Indonesia Pusaka. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang lagu sama, yaitu Indonesia Pusaka melalui alat musik pianika. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk dari alat musik pianika tersebut? Nah, ini dia Ibu contohkan ya. Ini dia alat musik pianikanya, terdiri dari nada-nada, nada tinggi, nada rendah, nada sedang. Nah, ini merupakan alat tiupnya. Jadi kita meniupnya seperti ini ya. Contohkan. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya ke pembahasannya, yaitu kita akan mempraktikkan lagu Indonesia Pusaka menggunakan pianika. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahaminya kan? Kemudian setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini secara bersama-sama, dan jangan lupa menggunakan tempo dengan tepuk tangan agar kalian itu mudah untuk memahaminya. Kita coba dulu ya, pertama-tama anak-anak secara bersama-sama. Kalian contoh juga ya.
di rumah kalian. Oke. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat terlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Oke, begitu anak-anak. Nah, bagaimana kalau kita ulang lagi sekali lagi ya untuk menyanyikannya ini secara bersama-sama agar kalian itu lebih paham juga. Oke, kita mulai. Lebih semangat dong anak-anak walaupun kita tuh belajarnya secara daring. Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Nah, tadi itu merupakan penjelasan dari Ibu tentang kita mempraktikkan bagaimana mempraktikkan lagu Indonesia Pusaka menggunakan instrumen pianika dan juga menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bertempo dengan tepuk tangan. Nah, bagaimana perasaan kalian atas kegiatan kita hari ini? Apakah semuanya merasa senang? Oke, semuanya senang. Ibu bersyukur sekali. Dan juga apakah kalian sudah memahami semua materi yang Ibu berikan? Bagaimana? Oh, oke. Ibu harap juga kalian semua telah paham dan bisa mempraktikannya dan juga menyanyikannya di rumah masing-masing. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, dipimpin oleh salah satu teman. Mungkin Edo bisa pimpin doa. Oke, kita berdoa ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan atau kita pelajari pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya anak-anak, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian
karena walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung, tapi kita juga harus bersyukur kita tuh sudah bisa belajar melalui daring ini. Jangan lupa ya untuk memakai masker bila kalian keluar rumah, dan tetap mencuci tangan, dan juga tetap untuk jaga jarak. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.